Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niftakul Raharja dari kelas 10-8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang perbankan syariah yang meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah, dan kegiatan usaha bank syariah. Oke, yang pertama kita masuk ke pengertian bank syariah. Secara umum, bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Bank syariah memposisikan dirinya sebagai lembaga yang mendukung iklim investasi halal dan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai prinsip Islam. Oke, kita masuk ke bagian sejarah berdirinya bank syariah di Indonesia. Oke, perjalanan perbankan syariah dimulai dari tahun 1990 ketika Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerjasama yang membahas pendirian bank syariah. Pada 1 November tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Bank Muamalat tumbuh dengan dukungan berbagai pihak serta menjadi pelopor berkembangnya bank syariah di Indonesia. Oke, saatnya kita masuk ke dalam dasar hukum perbankan syariah. Perbankan syariah diatur dalam beberapa regulasi, di antara lainnya adalah 1. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang kedua, UU Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan izin bank syariah untuk beroperasi. Yang ketiga, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjadi payung hukum utama kegiatan bank syariah di Indonesia. Dan yang terakhir, kita masuk ke 4 kegiatan utama bank syariah. A few moments later. Oke, kita masuk ke penghimpunan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan 2 prinsip utama, yaitu prinsip wadiah atau titipan. Yaitu ada 2 jenis lagi wadiah ini. Yang pertama ada wadiah yad amanah, yaitu titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Dan yang kedua ada wadiah yad damanah, yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan oleh bank seperti pada produk giro dan tabungan. Yang kedua, prinsip mudharabah atau kerjasama usaha. Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana dan pengelola. Jenisnya itu ada 3. Yang pertama ada mudharabah mutakalah, pengelola bebas menentukan usaha. Yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan. Dan yang terakhir adalah mudharabah musyatakah, yaitu kedua pihak bekerja sama dan menyertakan modal yang telah ditentukan. Oke, kita masuk ke bagian penyaluran dana. Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga, bank syariah menyalurkan dana melalui beberapa akad, yaitu yang pertama jual beli, terdiri dari murabahah, salam, dan istihna. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah murabahah. Bank membeli barang lalu menjual kepada nasabah dengan harga plus margin. Yang kedua salam, pembayaran dilakukan di awal barang diserahkan kemudian. Yang ketiga ada istihna, pemesanan barang dengan kriteria tertentu untuk diproduksi lebih dahulu. Yang kedua ada investasi, yaitu ada 2 skema. Yang pertama adalah mudharabah dan musyarakah. Yang pertama kita bahas yang mudharabah. Yang mudharabah pertama adalah yaitu kerjasama sesama modal dan keahlian. Dan yang kedua adalah musyarakah, yaitu kerjasama antara modal antara 2 pihak atau lebih dan dari pembagian hasil sesuai kesepakatan. Dan kita masuk ke bagian 3, yaitu sewa menyewa atau istilahnya adalah ijarah. Ijarah adalah pemindahan hak pakai suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan. A few moments later. Oke, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan.
Bank Syariah, jadi itu intinya Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, menghindari praktik riba. Dan melalui berbagai akad seperti wadi'ah, mudorobah, murabahah, salam, dan ijarah, Bank Syariah berperan aktif dalam mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. A few moments later. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya Niftakullah Harja dari kelas 10-8 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.